Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tema tentang azas praduga tak bersalah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pemaknaan tentang azas praduga tak bersalah itu sendiri. Oke, langsung saja kita simak ya. Bahwa azas praduga tak bersalah ini ada di dalam penjelasan umum KUHP, yaitu di butir ketiga huruf C, dan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Di situ disebutkan dalam pasal 8 ayat 1, yaitu disebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi di penjelasan KUHP maupun di undang-undang itu redaksinya sama, bahwa artinya apa, dari di situ di bawah seseorang yang menjalani proses, ya, dalam arti saya sebutkan ini dalam perkara pidana ya, bukan dalam perkara perdata, karena di sini dalam disangka, ditangkap, dan ditahan. Karena dalam perkara perdata tidak ada proses penangkapan dan penahanan. Jadi dalam perkara pidana, seseorang yang menjalani proses pemeriksaan perkara, jadi orang yang menjalani proses perkara, mau disebut tersangka maupun itu terdakwa, dianggap ya, tidak bersalah, tetap dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi sebelum ada putusan hukum tetap, itu kalau kita merunut dari aturan perundangan tadi. Artinya apa? Azas ini, ya, azas praduga tak bersalah ini hanya ya, tetap dianggap tidak bersalah, ya, maksudnya tetap atau berhenti setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi azas praduga tak bersalah ini berhenti setelah adanya putusan pengadilan yang hukum tetap. Jadi maknanya apa di sini, bahwa orang yang orang tersebut atau orang yang melakukan, yang disangka tadi atau yang didakwa tadi, harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara. Nah, mungkin kita sendiri akhirnya berpikir, bagaimana dianggap itu apa namanya tidak bersalah? Padahal kalau kita dari apa namanya pemberitaan di situ, bahwa eh, ada yang bisa dikatakan OTT, tertangkap tangan, ada yang bisa dibuktikan dari video atau CCTV, ada rekaman suaranya. Nah, inilah sekarang logika-logika hukum ini, bagaimana kami menganggap itu tidak bersalah. Padahal anggapannya di situ. Lah, disinilah sebenarnya bahwa untuk menyatakan bersalah tidaknya nanti pengadilan, aparat penegak hukum lah dalam proses ini. Tetapi hak-haknya harus sebagai warga negara tetap dihormati. Ya, sebagai hak-hak sebagai tersangka maupun terdakwa yang ada di dalam KUHP harus dihormati di situ. Nah, disinilah peran dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam menjamin proses sesuai dengan kewenangannya, yaitu tetap berlangsung dengan jujur, adil, dan tidak memihak. Ya, jadi tidak memihak. Dan di sini harus due process of law. Jadi di sini dalam penegakannya, aparat penegak hukum ini harus menjamin hak-haknya itu dijamin. Ya, di situ. Jadi inilah pada dasar praduga tak bersalah di sini, dikasihkan hak-haknya sebagai terdakwa atau tersangka yang mungkin ya telah kami bahas sebelumnya di video sebelumnya. Nah, tanda penegak hukum di sini kalau memaknai azas praduga bersalah bagaimana? Kalau dikaitkan dengan pekerjaannya, harusnya azas praduga tak bersalah ini tetap dianggap dia, kecuali dia bisa apa namanya dibuktikan sebaliknya. Kalau dia ada seorang apa namanya ketika diperiksa, seseorang diperiksa dianggap dia tidak akan bersalah. Makanya biasanya akan statusnya biasanya disebut terperiksa dulu, tidak langsung serta-merta menjadi tersangka. Kecuali ketika setelah apa namanya dia baru menangkap tersangka, kecuali dia bisa dibuktikan sebaliknya bahwa orang ini ternyata ada apa anggapan yang bersangkutan ini melakukan tindak pidana. Begitu juga setelah dengan hakim, bahwa di situ dianggap hakim dengan produk putusannya itu menyatakan tidak bersalah karena dia adanya keyakinan bahwa dengan alat bukti yang diajukan di persidangan dia bersalah, walaupun nanti di belakang dianggap apa namanya mengajukan upaya hukum. Dengan adanya hukum ini, praduga tak bersalah ini adalah kewenangan dari proses selanjutnya.
yaitu karena ada hak-hak tersangka atau terdakwa tadi dalam proses persidangan. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Jika ada yang tidak jelas atau mungkin ada yang menjadi pemikiran untuk ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawabnya. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.